Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kepada Pak Hendra maupun teman-teman yang mungkin saja sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Andre Benedik Simangunsong dengan NIM 187241010. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berkaitan dengan resum artikel dengan tema KNN atau Key Nearest Neighbors. Jadi teman-teman dapat melihat bahwa judul artikel yang saya gunakan adalah Deep Learning Based Meta-Heuristic Weighted K Nearest Neighbor Algorithm for the Severity Classification of Breast Cancer. Jadi kalau teman-teman melihat dari judulnya sendiri, kita akan membahas mengenai klasifikasi kanker payudara. Oke, jadi apa sih itu kanker payudara? Kalau teman-teman melihat bahwa kanker payudara merupakan salah satu kanker yang paling umum terjadi pada wanita di seluruh dunia dan menjadi penyebab kematian kedua tertinggi setelah kanker paru-paru. Nah, dan ternyata sekitar 15% kematian akibat kanker payudara ini disebabkan oleh karena kurangnya kesadaran terhadap deteksi awal. Nah, sebagai informasi tambahan bahwa indikasi awal terhadap dari kanker payudara adalah mikroklasifikasi. Jadi, apa itu mikroklasifikasi? Mikroklasifikasi itu merupakan endapan kalsium atau mineral yang berukuran sangat kecil yang ditemukan di dalam jaringan tubuh dan paling sering ditemukan di dalam payudara. Nah, dengan adanya endapan kalsium ini dapat dijadikan sebagai indikator bahwa berpotensi untuk menjadi kanker payudara. Nah, mikroklasifikasi ini sulit dideteksi secara manual. Pada zaman ini terdapat beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi penyakit kanker payudara ini. Yang pertama itu teman-teman melihat ada ultrasound, tapi masalahnya ultrasound ini tidak dapat mendeteksi si mikroklasifikasi. Kemudian ada juga mamografi. Nah, si mamografi ini dia itu dapat mendeteksi mikroklasifikasi, tapi analisisnya membutuhkan waktu yang sangat lama dan rentan adanya kesalahan. Nah, oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan metode deep learning untuk ekstraksi, kemudian algoritma metaheuristik untuk optimalisasi, dan juga ada menggunakan Weighted KNN untuk melakukan klasifikasi, sehingga klasifikasinya menjadi lebih optimal. Begitu, teman-teman. Nah, kemudian tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan metodologi CAD atau Computer Aided Detection yang ditingkatkan dengan mengintegrasikan deep learning, algoritma metaheuristik, dan juga algoritma klasifikasi untuk meningkatkan akurasi klasifikasi, tingkat keparahan kanker payudara, serta mendukung deteksi dini guna meningkatkan tingkat kelangsungan hidup pasien. Nah, sebelum kita melakukan klasifikasi, ada baiknya, sudah tentu, kita memerlukan dataset. Nah, kalau teman-teman melihat, dalam penelitian ini menggunakan tiga dataset. Yang pertama itu ada Mammographic Image Analysis Society atau kita sebut sebagai MIAS dataset. Yang di mana MIAS dataset ini terdiri dari 322 citra mamogram digital berukuran 1024 kali 1024 pixel yang dikategorikan menjadi tiga, yaitu normal, jinak, dan juga ganas. Nah, dataset MIAS ini digunakan untuk evaluasi performa model. Dataset yang kedua yang digunakan adalah Wisconsin Breast Cancer Dataset atau WDBC. Nah, Wisconsin Breast Cancer Dataset ini terdiri dari 569 data dengan 30 fitur numerik, yang dimana terdiri dari 357 tumor jinak dan juga yang 212 maksud saya yang ganas. Nah, dataset ini tersedia di UC Irvine Machine Learning Repository. Kemudian dataset yang ketiga yang digunakan adalah Inbreast Dataset, yaitu dataset ini berisi dari full field digital mammogram yang citranya lebih detail dan juga akurat dan digunakan untuk menguji ketahanan model. Kemudian teman-teman dapat melihat bahwa di pojok kiri bahwa teman-teman ini adalah gambar diagram batang untuk memvisualisasikan jumlah dari masing-masing dataset gitu. Nah, selanjutnya kita udah ada nih datasetnya. Selanjutnya kita akan melakukan pre-processing data terlebih dahulu. Nah, ada beberapa tahapan yang dilakukan nih teman-teman. Yang pertama adalah menghilangkan noise. Nah, menghilangkan noise ini menggunakan adaptive median filter yang bertujuan menghilangkan influx noise pada citra mamogram. Pre-processing data yang kedua adalah menghapus area hitam pada gambar, yaitu nanti jadi si penelitinya ini akan mengcropping area tidak penting yang dilakukan secara manual. Yang ketiga itu menghapus otot pektoral pada dataset MIAS, yang di mana si peneliti ini akan melakukan cermin atau mengeflip gambar yang darinya kanan menjadi kiri, kemudian membagi gambarnya menjadi 4 kuadran, lalu menghapus otot pektoral dengan menggunakan global thresholding. Nah, tujuannya adalah untuk mengurangi kesalahan klasifikasi.
Dan tahap yang terakhir adalah meningkatkan kualitas gambar dengan adaptive histogram equalization. Nah, setelah melakukan pre-processing data, peneliti akan melakukan feature extraction menggunakan transfer learning. Nah, kalau teman-teman melihat, metode yang digunakan dalam feature extraction ini adalah menggunakan transfer learning, dan model yang digunakan itu adalah ResNet 18. Alasannya karena kompleksitas yang rendah dan juga efisien. Kemudian, model ini cocok digunakan untuk dataset yang kecil dan menghasilkan fitur yang robust. Kemudian bagaimana sih proses fitur selection-nya? Jadi citra grayscale diubah menjadi RGB, kemudian mengubah ukurannya menjadi 224 kali 224 kali 3 dan lalu melakukan ekstraksi fitur dengan ResNet 18. Nah, kemudian dihasilkan nih, apa nih yang dihasilkan dari fitur extraction ini? Jadi dihasilkan 512 fitur dari setiap citra mamogram yang ada. Dan ini merupakan langkah selanjutnya, yaitu kita akan melakukan preparation of feature dan juga plot analysis. Nah, setiap 512 fitur dari setiap citra mamogram tadi akan kita lakukan normalisasi. Tujuannya apa? Agar setiap fitur agar lebih mudah untuk diklasifikasikan. Normalisasinya teman-teman dapat melihat menggunakan rumus X dikurangi X min dibagi X max dikurangi X min. Setelah melakukan normalisasi, kita akan melakukan visualisasi dengan swarm plot. Nah, teman-teman dapat melihat di bagian bawah ini adalah swarm plot dari fitur-fitur dari setiap dataset. Nah, kalau teman-teman melihat bahwa ada nih masalah yang muncul dari setiap swarm plotnya ini. Dan ternyata kita dapat melihat bahwa fitur dari tumor jinak dan ganas saling timpang tindih yang mengakibatkan distribusinya saling tidak linier. Nah, hal ini mengakibatkan non-linearitas tinggi dan kita itu membutuhkan algoritma klasifikasi dan non-linear. Oleh sebab itu, kita membutuhkan weighted KKN sebagai classifier atau sebagai klasifikator. Oke, nah selanjutnya sebelum kita melakukan klasifikasi menggunakan WKNN, nah si peneliti ini akan melakukan meteoristic algorithm terlebih dahulu. Jadi apa itu meteoristic algorithm? Jadi meteoristic algorithm ini bertujuan untuk melakukan transformasi terhadap fitur nonlinear, mengurangi overlap fitur yang ada, dan juga meningkatkan akurasi dari weighted KNN itu sendiri. Teman-teman dapat melihat bahwa setidaknya terdapat tiga metode. Yang pertama itu ada vertical swarm optimization atau yang kita sebut sebagai PSO. Kemudian ada juga ada Dragonfly Optimization dan juga ada Cross Search Optimization yang kita sebut sebagai CSO. Nah, yang pertama itu kita melihat yang PSO, Vertical Swarm Optimization. Nah, model ini terinspirasi dari perilaku kawanan burung atau ikan. Nah, kemudian fitur-fiturnya ini akan dilakukan perubahan kecepatannya dan juga posisinya menggunakan rumus yang tertera pada layar ya, teman-teman. Kemudian, kalau keunggulan dari PSO ini yaitu konvergensinya cepat, parameter sederhana, dan juga efektif untuk optimasi fitur. Selanjutnya ada Dragonfly Optimization. Jadi, model ini terinspirasi atau algoritma ini terinspirasi dari perilaku kawanan capung dan fitur-fitur ini akan dilakukan transformasi menggunakan rumus yang juga teman-teman dapat lihat pada layar. Keunggulannya yaitu eksplorasi dan eksploitasi seimbang, cocok untuk optimasi kompleks, kemudian stabil dan juga pencarian solusi yang optimal. Algoritma yang terakhir yaitu Crowd Search Optimization yang terinspirasi dari perilaku burung gagak yang mencari makan. Ini juga teman-teman dapat melihat rumus yang dapat digunakan untuk melihat posisi setelah dilakukan transformasi. Keunggulannya yaitu kemampuan melakukan pencarian cepat, parameter tuning minimal, dan juga efektif untuk optimasi fitur. Nah, jadi dari 512 fitur dari setiap citra dataset itu, dia itu akan dilakukan meteoristic algorithm dan akan menghasilkan optimal tuned parameter yang teman-teman lihat pada tabel di bawah ini. Jadi alurnya itu 512 fitur, kemudian menggunakan PSO, Dragonfly, dan juga ECSO ini akan menghasilkan parameter yang optimal. Nah, parameter yang optimal ini akan digunakan untuk sebagai dapat dibilang sebagai patokan untuk fitur-fitur lainnya untuk melakukan transformasi, begitu teman-teman. Nah, selanjutnya teman-teman dapat melihat ini ada contoh visualisasi transformasi dengan CSO atau Cross Search Optimization. Nah, teman-teman dapat melihat bahwa ada fitur-fitur yang tadinya tidak nonlinear atau dapat dibilang saling timpang tindih dapat dipisahkan satu sama lain begitu teman-teman. Ini ada data set MIAS, ini inverse dan juga ini ada yang WDBC. Lalu kita kan udah mendapatkan nih tadi kita udah melakukan transformasi, kita mendapatkan nilai yang baru ini. Nah, nilai yang baru ini yang kita akan lakukan klasifikasi menggunakan WKNN. Sebagai informasi tambahan, jadi klasifikasi menggunakan algoritma WKNN melibatkan penyesuaian beberapa hyperparameter, yaitu K atau jumlah tetangga, metrik jarak, bobot atau WEX, dan juga algoritma pencarian tetangga terdekat atau algoritma for nearest neighbor search. Nah, untuk melakukan pencarian ini, peneliti ini menggunakan sebuah metode yang dinamakan sebagai GERT search CV atau
kita kenal sebagai Girth Search Cross Validation. Apa itu Girth Search Cross Validation? Jadi Girth Search Cross Validation itu merupakan sebuah metode yang digunakan untuk jadi itu dia itu bekerja dengan melakukan pencarian menyeluruh pada grid melalui hyperparameter yang telah ditentukan sebelumnya dan menggunakan validasi silang untuk mengevaluasi kinerja setiap kombinasi. Nah, untuk dataset Nias dan Inbred sendiri, jumlah tetangga yang optimalnya adalah 5, distance metric yang cocok adalah Euclidean, kemudian distance-nya ada, weights-nya ada distance, dan juga algoritma for nearest neighbor search-nya adalah auto. Teman-teman dapat melihat rumusnya di bawah ini. Kemudian untuk WDBC dataset, jumlah tetangga yang paling optimal adalah 5, distance metricnya adalah Minkowski, weights-nya distance, dan juga algoritma for nearest neighbor search adalah auto. Teman-teman juga dapat melihat ini adalah rumus untuk menghitung jarak Minkowski. Kemudian apa sih yang kita dapatkan dari hasil penelitian ini? Jadi kita dapat melihat bahwa sebelum melakukan WKNN tanpa melakukan transformasi, dataset MIAS ini memiliki akurasi 59,13% sampai 75,65%. Untuk database inbred 58,41 sampai 74,34%. Kemudian untuk WDBC 93,15% sampai 95,67%. Nah, selanjutnya itu kita akan mengecek nih akurasi setelah dilakukan transformasi. Yang pertama itu yang WKNN dengan PSO partikel ya. Jadi teman-teman kalau melihat di sini ada FPR dan juga CER. Apa itu FPR? Jadi FPR itu adalah false positive rate dan juga CR itu adalah classification error rate. Jadi semakin kecil nilai FPR dan juga semakin kecil nilai CR maka semakin baik karena akurasi keseluruhannya tinggi. Untuk dataset MIAS dapat dilihat APR-nya adalah 17,19%, CER-nya 20,87%. Kemudian inbreast-nya FPR 19,64% dan CR-nya adalah 22,124%. Untuk WDBC, FPR-nya 3,08% dan CR-nya adalah 3,08% juga. Kemudian untuk WKNN plus CSO atau Cross Search Optimization, teman-teman dapat melihat bahwa CR-nya itu untuk dataset MIAS 15,652% dan ini dia itu ada peningkatan akurasi sebesar 9,6%. Kemudian database set inbred itu CR dengan nilai 16,814% dengan peningkatan akurasi 9,7%. Kemudian untuk dataset Winscons, data set breast cancer itu nilai CR-nya adalah 2,636% dan peningkatan akurasinya 3,2%. Nah, kemudian kita melihat juga nih bahwa si peneliti ini melakukan pengujian ROC untuk WKNN ditambah CSO ini. Jadi apa sih itu nilai ROC itu? Jadi nilai ROC itu dapat dikatakan sebagai nilai seberapa baik model tersebut. Jadi kalau ketika nilai ROC itu mendekati 1, maka model tersebut semakin baik. Kalau teman-teman melihat bahwa nilai ROC untuk WKNN plus CSO ini semuanya nilainya mendekati 1. Untuk MIAS 0,97, INBRES 0,96, WDBC nilainya adalah 0,96. Nah, bagaimana yang dengan Dragonfly Optimization itu? Dan ternyata peneliti ini menemukan bahwa peningkatannya tidak signifikan, hanya meningkat sekitar 1,77% dibandingkan dengan yang PSO. Hal ini dapat disebabkan karena parameter tuning lebih banyak dan konvergensinya lebih lambat. Jadi dapat kita temukan bahwa model yang paling bagus untuk meta-heuristic algorithm itu yang WKNN ditambah cross search optimization begitu teman-teman. Jadi kita akhirnya sampai di kesimpulan, jadi penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi deep learning, algoritma metaheuristik, dan algoritma klasifikasi mampu meningkatkan akurasi ke tingkat keparahan kanker payudara. Penggunaan ResNet 18 sebagai ekstraksi fitur, serta algoritma metaheuristik seperti PSO, DFOA, dan CSOA berhasil meningkatkan performa model, terutama pada dataset MIAS dan INBRES. Metode Cross-Search Optimization, algoritma WKNN berhasil memberikan hasil yang terbaik dengan tingkat deteksi yang tinggi, sehingga pendekatan yang ini cocok dan terbukti cukup robust dan efektif untuk deteksi dini kanker payudara. Hasil ini membuka peluang besar untuk penerapan sistem deteksi otomatis kanker payudara di fasilitas kesehatan guna meningkatkan angka harapan hidup pasien. Dan ini teman-teman, data artikel yang saya gunakan, teman-teman dapat melihatnya pada layar teman-teman. Oke, dan ternyata kita sudah sampai di akhir slide. Sekian dari saya. Saya juga memohon maaf kepada teman-teman dan juga kepada Pak Hendra sekalian apabila ada kesalahan kata yang saya gunakan dan terdapat kata-kata yang tidak berkenan di hati Pak Hendra maupun teman-teman sekalian. Oke, sekian dari saya. Saya Andri Benedik Simangunsong, pamit undur diri. Terima kasih.